Salam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam doa pagi online setiap hari Sabtu jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Apa kabar semua Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Kami percaya selalu di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Apa kabar untuk Pak Rudi? Baik, ya, puji Tuhan. Ya, semuanya kita dalam keadaan sehat dan baik. Amin. Amin. Yes. Ya. Pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebelum kita akan masuk mendengarkan sharing firman Tuhan dan menaikkan pokok-pokok doa, kita akan menaikkan satu pujian terlebih dahulu. Yes. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Amin. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja.
bersyukur kepadamu Bapa pagi hari ini Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk bisa memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Dan kami juga diberi kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu dan akan menaikkan pokok-pokok doa Tuhan. Kami rindu sekali ya Tuhan, Engkau bekerja di pagi hari ini ya Tuhan, di dalam pikiran hati kami ya Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau mengurapi Pastor Rudi yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam firman pada pagi hari ini Tuhan, menguatkan kami Tuhan, dan ajar kami melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan ini Tuhan, untuk kami mendengar dengan baik dan akan melakukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan. Baik Bapak Ibu dan Saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali di ibadah secara online di hari Sabtu pagi hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Temanya doa kita pagi hari ini, tetaplah berdoa. Nah, firmannya juga sama, Saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Nah, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Tesalonika, karena pada waktu itu jemaat Tesalonika masih sangat muda. Jadi karena pada saat Paulus menuliskan suratnya, jemaat Tesalonika baru berdiri 2 atau 3 tahun saja. Jadi jemaatnya sangat baru, sehingga Rasul Paulus merasakan perlu memberikan dukungan dan semangat kepada jemaat di Tesalonika untuk giat dalam berdoa. Makanya tetaplah berdoa. Nah, saya melihat ada asumsi atau pandangan atau pikiran yang salah tentang doa. Yang pertama, doa adalah kewajiban. Nah, kita sering merasa, betul nggak? Kalau ayo berdoa, aduh males. Ayo berdoa, enggak yang lain dulu. Karena kita seringkali merasa bahwa doa itu kayak seperti kewajiban. Jadi kalau nggak berdoa, ya karena orang Kristen ya udah harus berdoa ya. Kalau nggak berdoa bukan orang Kristen katanya. Jadi kalau kita merasa bahwa doa itu sebagai kewajiban, maka doa itu jadi beban. Makanya orang malas untuk berdoa, sulit untuk berdoa, karena merasa aduh jadi orang Kristen harus berdoa ya. Betul nggak? Saudara, kalau kita menganggap bahwa doa itu adalah sebuah kewajiban, maka itu akan menjadi beban, tekanan bagi setiap orang. Karena kalau kita nggak berdoa, berarti kita bukan orang percaya. Betul nggak? Tekanan itu mungkin orang-orang bilang, kamu berdoa dong. Jadi kayaknya, aduh, kalau nggak berdoa tuh merasa salah. Nah, apakah benar berdoa itu sebuah kewajiban? Seharusnya doa itu bukan sebuah kewajiban, tapi sebuah hubungan yang dibangun antara manusia dengan Tuhan, saudara. Jadi bukan kewajiban. Nah, simpan dulu ya, itu yang pertama. Yang kedua, doa itu dianggap seperti obat. Betul nggak? Eta, kalau lagi sakit, kalau lagi susah, baru berdoa. Jadi kayak obat, dimakan, sembuh deh, gitu. Jadi doa tuh kayak apa ya? Ya kalau perlu aja gitu kan. Jadi jangan kita sering berpikir jadi doa tuh ya kalau lagi susah perlu berdoa. Kalau ada orang aduh saya lagi bergumul nih, kamu berdoa dong. Jadi kayaknya doa itu jadi kayak obat dong. Betul kan? Padahal kan bukan demikian. Kapanpun kita ada waktu ya kita harus berdoa. Bukan karena kita butuh kita baru berdoa. Kalau kita butuh baru berdoa, artinya doa sama dengan obat. Betul kan? Betul nggak? Ya kan? Kita kan sering begitu. Ada yang susah, ada masalah, sedang bergumul, berdoa dong. Loh, artinya kalau nggak ada masalah, nggak bergumul, semua baik-baik, nggak perlu dong. Sama ketika kita sehat, nggak perlu obat ya. Begitu kita sakit, baru perlu obat. Nah, jadi doa tuh dipilih loh, jadi seperti obat dong. Nah, asumsi yang kedua itu jangan, gitu ya. Yang pertama, jangan berpikir bahwa doa itu sebuah kewajiban. Yang kedua, jangan berpikir bahwa doa itu seperti obat. Kalau perlu baru berdoa. Nah,
Yang ketiga, doa bukan senjata pamungkas. Kalau kita udah nggak berdaya, udah nggak bisa apa-apa, ya udahlah kita berdoa. Nah, seringkali juga begitu, betul ya? Jalan sini diambil buntu, jalan sini diambil buntu. Terakhir, udah berdoa aja. Nah, jadi kadang-kadang doa itu jadi jalan terakhir. Orang saking pasrahnya nggak bisa apa-apa, akhirnya ya udah berdoa aja. Apakah demikian? Jadi ini 3 asumsi pemikiran yang salah tentang doa. Nah, saya kemarin lagi membaca buku. Penulisnya seorang hamba Tuhan namanya Guillermo Maldonado. Waduh, ini namanya agak susah ya. Guillermo Maldonado, pendiri King Jesus International Ministry di Amerika, salah satu gereja multikultural dengan pertumbuhan yang paling cepat di Amerika Serikat. Dia menulis buku yaitu Doa Terobosan. Wah, jadi saya harus baca mengenai doa terobosan. Dia mengingatkan bahwa doa adalah yang pertama dan terutama, katanya. Doa adalah sebuah tempat dalam roh di mana kita dipersatukan dengan Bapa Surgawi. Dan kita diberikan kuasa untuk melakukan tujuannya. Jadi doa itu, ketika kita berdoa, itulah tempat di mana roh kita bersatu, bertemu dengan rohnya Bapa di surga, saudara. Jadi ini penting sekali karena Bapa kita di surga itu roh. Jadi roh yang ada dalam diri kita dibantu oleh Roh Kudus berhubungan dengan roh Bapa di surga. Salah satu jalannya cuma satu-satunya dengan berdoa. Jadi kalau kita mengerti bahwa doa itu yang utama dan terutama adalah tempat pertemuan kita dengan Bapa di surga, artinya itu bukan sebuah kewajiban, bukan sebuah obat, bukan alat senjata pamungkas, tetapi bagaimana kita menjalin hubungan dengan Bapa di surga, yang Bapa itu punya janji, punya tujuan, punya berkat yang udah tersedia buat kita. Nah, cara kita mendapatkannya dengan kita berhubungan, membangun hubungan dengan Bapa di surga. Jadi, kita harus benar-benar memiliki waktu bersama dengan Bapa di surga. Caranya apa? Dengan berdoa. Karena di situ ada pertemuan roh kita dengan roh Bapa di surga. Karena Bapa di surga berbentuk roh. Jadi harus nyambung hubungan roh kita dengan Bapa di surga. Disitulah doa, disitulah janji Tuhan dinyatakan, disitulah berkat Tuhan diberikan, disitulah kasih karunia Tuhan dicurahkan kepada kita. Sehingga ketika kita berhubungan dengan roh Bapa di surga, itu akan menghancurkan segala tembok pemisah, segala penghalang-penghalang, segala sakit penyakit, segala kuasa-kuasa lain dihancurkan pada saat kita berada dalam hadirat dan otoritas Bapa di surga menyertai kita, melingkupi kita, melindungi kita, saudara. Dan itu menjadi kuasa yang luar biasa. Kita manusia di dunia ini begitu banyak tantangan, persoalan yang bukan hanya secara fisik kita berhadapan masalah, tetapi di dunia roh itu penguasa-penguasa di udara berusaha menghancurkan kita manusia, mempengaruhi kita manusia. Tapi ketika kita menyambung hubungan dengan Tuhan, terkonek dengan roh Bapa di surga, maka dengan doa kuasa itu menghancurkan semua kuasa-kuasa yang menghalangi kita berhubungan dengan Bapa di surga, yang menghalangi berkat Tuhan turun atas kita, yang menghalangi setiap kehidupan kita. Banyak begitu masalah. Dengan berdoa, kuasa itu bisa dihancurkan, saudara. Dan Tuhan bisa mentransformasikan kehidupan yang seutuhnya. Karena kita tidak bisa melawan roh secara jasmani. Betul? Kita kalah, saudara. Karena kuasa yang tidak kelihatan itu lebih kuat daripada yang jasmani. Makanya roh kita dengan roh Bapa bersatu, tercipta atmosfer hadirat Tuhan. Maka belenggu-belenggu yang mengikat dilepaskan. Kuasa-kuasa yang mengikat orang-orang dilepaskan. Penghalang-penghalang dunia ini, penguasa-penguasa udara, dikalahkan melalui doa kita. Karena tersambung
kuasa surga dan bumi melalui kita. Saudara, ini penting. Kita nggak sadar bahwa ada kuasa-kuasa yang menghalangi, yang mengganggu kita, yang kita tidak lihat, tapi nyata dirasakan oleh kita. Betul ya? Banyak penguasa-penguasa dunia ini yang mencoba menghalangi kita, menahan berkat Tuhan dari surga, menahan kesembuhan yang datang dari surga. Karena banyak penguasa-penguasa di udara yang menghalanginya. Kita perlu terobosan, makanya doa terobosan, menerobos, tembus ke surga, dan berkat itu turun dengan segera ke bumi kepada kita semua. Nah, kata tetaplah, nah saudara, ini saya ambil ada 3 pengertian. Yang pertama, teguh, tidak berubah-ubah, makanya tetap teguh, ya, tidak dipengaruhi oleh apapun juga. Makanya ketika kita berdoa, Tuhan bilang, kamu harus tenang. Karena pada saat kita tenang, kita bisa berdoa, saudara. Kita harus teguh, kita harus tenang, supaya kita terus bisa berkomunikasi, membangun keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, fokus, tetap itu fokus, saudara. Fokus artinya apa? Tertuju dan percaya hanya kepada Tuhan saja. Ketika kita datang memiliki tempat di mana kita berdoa, maka pikiran kita bertemu dengan pikirannya Tuhan. Karena kita fokus, kita tidak memikirkan yang lain. Kita hanya percaya kepada penyertaan Tuhan dan percaya Tuhan hadir bersama dengan kita, sehingga hadirat dan atmosfer kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Yang ketiga, continue dan konsisten, itu namanya tetap, terus menerus. Sebuah hubungan tidak bisa dibangun kalau cuma sekali-sekali, saudara. Sebuah hubungan dibangun harus terus menerus, supaya lama-kelamaan semakin kenal, semakin merasakan, semakin tahu isi hatinya dengan cara terus-menerus bertemu. Kita bertemu dengan Tuhan melalui doa kita. Ketika kita berdoa, roh kita bertemu dengan rohnya Tuhan, maka Tuhan mengimpartasikan hikmat, pengertian, dan janjinya kepada kita melalui doa, saudara. Jadi penting sekali kita untuk tetap berdoa, saudara. Apapun situasinya, apapun keadaannya, jangan pernah berhenti berdoa. Ketika seseorang ingin mengenal orang lain, perlu membangun hubungan, perlu komunikasi, perlu ngobrol, perlu cerita, perlu keterbukaan, baru bisa terbangun hubungan. Demikian juga ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan Bapa kita di surga. Tuhan mau kita juga datang kepadanya bukan setahun sekali. Contoh beribadah, pada saat Natal baru ke gereja, pada saat Paskah baru ke gereja. Hari-hari lain sibuk. Gimana kita bisa mengenal seseorang kalau ketemunya setahun sekali? Betul nggak? Demikian juga dengan Tuhan. Setiap hari mari kita bangun hubungan itu, supaya roh kita bersatu dengan roh Bapa di surga. Maka hadirat atmosfer, hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Saudara, orang-orang pendoa sangat dirasakan ketika dia berdoa. Suasana dan atmosfer ini akan berubah karena hadirat Tuhan yang hadir di situ. Ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Makanya mari saudara, kita bangun doa kita. Rasul Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika, terus jangan berhenti, tetap berdoa, teguh, jangan pernah berhenti berdoa, karena di situ letak kekuatan kita. Oke, ya. Jadi mari kita tetap berdoa, tetap berdoa. Jangan bolong-bolong, jangan bolong-bolong. Ya kan? Harus terus-terus dibangun dan dibangun. Semakin hari semakin dekat. Apalagi Bapak Ibu, usia kita udah lanjut.
Harus semakin dekat membangun hubungan dengan Tuhan, karena kita akan bertemu dengan Tuhan dari muka ke muka, berhadapan dengan Tuhan. Kalau kita nggak dibangun dari sekarang, ketemu Tuhan bingung, nggak kenal siapa Tuhan, betul nggak? Kaget, siapa itu? Gitu. Jadi jangan sampai pada akhirnya Tuhan juga bilang, siapa kamu? Waduh, repot kalau ini. Jadi mari firman Tuhan pagi ini mengingatkan kembali kepada kita untuk kita tetaplah berdoa, biar terbangun keintiman dengan Tuhan, biar Tuhan mencurahkan isi hatinya kepada kita, biar janjinya dinyatakan kepada kita, sehingga kita mengerti panggilan kita dan kita mengerti tujuan hidup kita. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Rudi Ya. buat sharing firman-nya. Kita percaya bahwa doa itu adalah seperti bernapas ya Pastor ya. Jadi kalau kita nggak bernapas mati. Nah, kalau kita berhenti doa mati ya Pastor. Iya, mati jadi rohaninya. mati rohaninya. Benar tuh. Jadi tetap harus berdoa supaya kita tetap jalin hubungan dengan Tuhan. Karena saya begitu dengar ini saya jadi ingat satu tokoh Pastor di Alkitab itu Daniel. Nah, katanya di firman Tuhan, demi didengarnya Daniel surat perintah itu keras. Nah, kalau kita lihat ya, demi didengarnya kita saat ini di media sosial banyak hal-hal yang buruk, kejadian-kejadian yang buruk. Daniel naik ke atas berdoa seperti biasa yang dia lakukan 3 kali sehari. Nah, kita dengar ini semua tetap berdoa gak gitu? Walau mungkin dalam kita dapat masalah baru berdoa seperti yang tadi Pastor Rudi katakan ya. Kita baru berdoa. Doa itu bukan seperti itu. Bukan kalau ada perlunya baru cari Tuhan, tapi jalin hubungan. Saya jadi ingat kalau saya sama istri saya nggak jalin hubungan, kalau ada perlu aja baru ngomong sama istri, nggak ada hubungannya berarti Pastor ya. Jadi ingat ilustrasi seperti itu. Bukan suami istri dong. Iya, bukan suami istri. Jadi orang lain ada perlunya, sini. Kalau ada perlunya, ya udah biarin aja dia sendiri gitu. Nah, kita nggak seperti itu. Kita adalah anak-anak Tuhan yang tahu mengenal siapa Tuhan kita. Tuhan pasti akan mendengarkan setiap apa doa kita semuanya. Nah, Bu Eta gimana Bu Eta? Ya, dari penjelasan Pastor Rudi tadi saya jadi berpikir ya, sekarang akhir-akhir ini kan banyak sekali muncul podcast di YouTube, Iya, ya. benar. Kadang-kadang orang habisin waktu hanya untuk menonton hal-hal tersebut sampai lupa berdoa. Padahal betapa pentingnya doa yang disampaikan oleh Pastor Rudi barusan ini, bahwa doa itu bukan kewajiban, doa itu bukan dalam seperti obat atau senjata pamungkas atau boleh dibilang ban serep ya. Ya, tapi doa itu untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga ketika kita menyatu dengan rohnya Tuhan akan membukakan banyak hal, terjadi terobosan, seperti tadi belenggu dipatahkan, segala macam benteng-benteng dihancurkan, segala macam bisa pemulihan terjadi gitu ya. Jadi biarlah firman pada pagi hari ini mengingatkan kita jangan lengah untuk tidak berdoa, jangan terpengaruh dengan situasi yang ada, lebih mementingkan banyak waktu untuk dibuang untuk tidak sampai lupa berdoa. Itu dengan firman pagi hari ini untuk mengingatkan kita betapa pentingnya itu doa. Iya. Ya, yang saya Jadi kalau akhir-akhir ini kita mendengar berita ada varian baru kah, terus ada penyakit apa lagi, tetap berdoa. Nah, jangan takut, karena kita sudah continue tetap berdoa dan sudah teguh tetap berdoa, terus fokus dalam doa kita, maka kita nggak takut hal-hal itu. Saya tahu nih, istilahnya saya nebak-nebak apa yang Daniel lakukan waktu dia naik ke atas mendengar surat itu. Saya rasa di doanya, Tuhan, saya percaya kepada Engkau yang memberi pengharapan dan perlindungan pada saya. Apapun situasi di luar sana, saya percaya hanya padamu. Nah, itu yang saya terngiang-ngiang di kepala saya. Oh, mungkin doanya seperti ini, bahwa pengharapan dia hanya kepada Tuhan. Pagi hari ini kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Rudi. Kita percaya doa itu adalah hubungan pribadi kita sama Tuhan. Mari pagi hari ini tetap jalin hubungan dengan Tuhan. Situasi memang nggak memungkinkan, tapi mungkin dalam perjalanan, mungkin kita lagi
melakukan aktivitas bisa berdoa pada saat itu ya Pastor ya. Jadi bukan satu kewajiban, tapi kita mau jalin hubungan, kita komunikasi sama Tuhan, sehingga kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, kita tahu ada hikmat dan pengertian yang Tuhan berikan buat kita, dan tujuan tadi yang kita bahas ya adalah tujuannya pasti akan tercapai. Nah, bagi hari ini kita siapkan hati kita akan naikkan penyembahan sebelum kita masuk dalam doa. Yes Lord Jesus, terima kasih Tuhan. Yes Jesus. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
kasih ya Tuhan untuk firman pada pagi hari ini Tuhan, mengingatkan kepada kami Tuhan, agar kami senantiasa berjaga-jaga dengan berdoa. Amin. Ya. Karena ketika kami berdoa Tuhan, kami akan menyatukan roh kami dengan Engkau ya Tuhan, sehingga Tuhan ketika roh kami menyatu dengan Engkau Tuhan, belenggu-belenggu akan dipatahkan. Amin. Ya. Kuasa dari si jahat akan dihancurkan. Amin. Ya. Dan kami yakin Tuhan, melalui doa yang kami panjatkan terus-menerus Tuhan, terjadi hubungan yang intim dengan Engkau ya Tuhan. Engkau akan bekerja sedahsyat-dahsyatnya ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya. Kami semakin dibawa mengerti bahwa doa itu sangat penting Tuhan, agar kami jangan lengah ya Bapak. Engkau juga mengingatkan kami bahwa doa itu bukan seperti kami butuh obat Tuhan, atau sebagai kewajiban ya Tuhan, tetapi biarlah doa itu merupakan kesukaan bagi kami ya Tuhan, untuk selalu kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk firman pada pagi hari ini. Engkau memberkati Pastor Rudi, semakin Engkau mengurapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau memberikan hal-hal baru di dalam hatinya ya Tuhan, untuk dia seringkan firman di doa pagi seperti ini ya Bapak. Kami menaikkan juga pokok-pokok doa pada pagi hari ini ya Tuhan, buat jemaat dan maupun yang mendengar atau mengikuti doa pagi online pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang mencari pekerjaan. Tuhan tolong ya Bapak, mungkin selama ini menjadi pergumulan mereka, biarlah melalui sharing firman Tuhan di pagi hari ini, mereka yang mencari pekerjaan akan selalu bergantung kepada Engkau ya Tuhan, mulai membangun hubungan dengan Engkau secara terus-menerus. Kami berdoa buat mereka yang sedang studi, sedang menyelesaikan skripsi, Tuhan buka jalan buat mereka, berikan hikmat kepada mereka ya Bapa, agar semua yang mereka persiapkan, mereka lakukan Tuhan, ada tuntunan dari-Mu Tuhan, sehingga mereka berhasil. Kami juga berdoa Tuhan untuk kerinduan dari anak-anak Tuhan, mungkin orang tuanya saat ini belum mengenal Engkau ya Bapa. Apa yang menjadi pergumulan anak-anak ini Tuhan, Engkau dengar ya Tuhan, sehingga Tuhan orang tuanya juga dapat diselamatkan ya Bapa, sehingga sesuai dengan firman-Mu, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang selama ini Tuhan, yang hidupnya rohnya sepertinya padam Tuhan, kami berdoa melalui pagi hari ini sharing firman Tuhan, mereka bangkit lagi ya Tuhan, dan kuasa-Mu bekerja ya Tuhan, untuk membuat mereka Tuhan, untuk yang selama ini lengah Tuhan, mereka bangkit lagi ya Tuhan, mereka memulai dengan berdoa ya Tuhan, dan kami percaya kuasa-Mu akan bekerja dengan dahsyat Tuhan. Untuk anak-anak muda ya Tuhan, yang saat ini juga ya Tuhan sedang studi, Engkau memberkati mereka ya Bapa. Kami berdoa buat mereka agar mereka selalu berhasil di dalam studinya, dan Tuhan untuk dalam mengambil keputusan-keputusan mereka bisa memilih hal yang benar ya Tuhan, dan berani berkata tidak untuk hal-hal yang salah Tuhan. Dan kami berdoa mereka bisa masuk dalam suatu kelompok anak-anak yang takut akan Tuhan ya Bapa. Engkau pakai anak-anak muda ya Tuhan, karena kami tahu Engkau mempersiapkan generasi Yeremia ya Tuhan, untuk memberitakan Injil sampai ke ujung dunia ya Bapa. Engkau memberikan mereka juga ide kreatif ya Tuhan, untuk mereka bisa membawa misi-Mu ini ya Tuhan sampai ke ujung bumi. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, biarlah Tuhan mereka bertumbuh dengan takut akan Tuhan. Untuk orang tua mereka ya Tuhan, sejak ini mereka membawakan anak-anaknya datang kepada Engkau ya Tuhan, sehingga anak-anak itu berakar kuat di dalam Engkau, tidak terombang-ambingkan oleh ilah zaman ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk para orang tuanya ya Tuhan,
Engkau mengurapi secara khusus, Engkau memberikan hikmat, sehingga ketika mereka mendidik anak-anak mereka, ya Tuhan, ada jalan yang Engkau berikan bagi mereka, ya Bapa. Engkau topang mereka, terutama para ibu-ibu, ya Tuhan, yang harus mendidik anaknya, ya Tuhan. Engkau tolong mereka, ya Bapa. Mungkin dalam keadaan sibuk, ya Bapa, mereka bisa mendapat hal-hal baru dari Engkau ketika mereka mungkin sedang melakukan pekerjaan rumah tangga. Engkau menolong mereka, ya Bapa. Terima kasih, ya Bapa. Ini doa yang kami panjatkan pada pagi hari ini. Bapak, kami juga mau berdoa buat bangsa kami Indonesia. Dari pulau Sabang sampai Merauke Tuhan, dari kota-kota, dari desa-desa, dusun-dusun Bapak, kami mau katakan shalom untuk kota-kota, desa-desa dimanapun mereka berada Tuhan. Ada damai sejahtera Tuhan, ada sukacita terjadi Bapak buat bangsa kami Indonesia. Kau yang memberkati para pemimpin kami yang Kau tempatkan di daerah-daerah dimanapun mereka ditempatkan Tuhan. Biarkan mereka mempunyai roh yang takut akan Engkau Tuhan. Sehingga tidak ada yang namanya untuk mementingkan kepentingan pribadi. Yang ada adalah untuk membangun di daerah mereka ditempatkan Bapa. Sehingga damai sejahtera dan sukacita itu ada Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Kami percaya bangsa kami Indonesia akan Kau berkati dengan luar biasa. Kami bisa melihat bahwa matamu tertuju buat bangsa kami Indonesia Bapa. Tanganmu juga Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin kami, presiden kami Tuhan, Engkau yang memberkati pada saat mereka melakukan Tuhan aktivitas mereka Bapa. Ada roh yang takut akan Kau juga Bapa. Ada hikmat pengertian juga untuk presiden kami Bapa, sehingga boleh mereka mengambil keputusan-keputusan berdasarkan apa yang Kau berikan buat mereka semua Bapa. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk pemilihan yang akan terjadi. Tuhan, apabila ada tangan-tangan, ada orang-orang yang ingin campur tangan di dalamnya untuk kepentingan mereka pribadi, kami hari ini pagi hari bersatu hati menyatakan di dalam nama Tuhan Yesus digagalkan semuanya itu Tuhan. Biarkan presiden yang akan terpilih ada presiden yang akan Kau nyatakan buat bangsa kami Indonesia, sehingga yang terpilih ini boleh membawa bangsa kami lebih lagi Tuhan maju Tuhan, untuk menjadi berkat bagi semua bangsa-bangsa Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap penyakit-penyakit yang timbul yang baru. Kami percaya itu semua Kau izinkan agar kami selalu tetap waspada, mematuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya bahwa tubuh ini adalah bait Engkau Bapa, di mana kami boleh menjaga tubuh ini, sehingga pada saat kami melakukan aktivitas, kami tahu kami dilindungi, kami diberkati, kami disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa buat bangsa kami Indonesia, buat berkat-berkat yang Kau nyatakan bangsa kami Indonesia. Kami memusrahkan bangsa kami Indonesia Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan. Hari Sabtu yang lalu kami juga sudah mengadakan baptisan Tuhan. Kami bersyukur untuk Pak Heri, kami bersyukur untuk Ibu Agnes, kami bersyukur untuk Pak Indra, kami bersyukur untuk Pak Sabam, dan kami juga bersyukur untuk Ibu Cucum. Kami percaya mereka akan memenangkan keluarganya. Mereka akan membawa keluarganya untuk mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami percaya firman Tuhan, satu orang diselamatkan, seisi rumah akan diselamatkan. Kami mengaminkan bahwa firman Tuhan itu akan digenapi di G2M, di rumah Tuhan, di tempat ini, melalui keluarga-keluarga, melalui jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kami percaya kuasa Tuhan semakin dinyatakan di rumah Tuhan, di tempat ini. Kami percaya mereka akan mulai untuk mengkabarkan kabar baik, berita Injil keselamatan itu kepada keluarga mereka. Dan mereka yang akan memulai, dan Tuhan yang akan menolong mereka sehingga seisi rumah mereka diselamatkan. Yang bersyukur Tuhan untuk jemaat-jemaat yang Tuhan sudah antarkan ke G2M, ke rumah Tuhan di tempat ini. Tuhan, persiapkan hati kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, untuk terus dengan giat, semakin giat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan tidak diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang lain. Berpegang teguh kepada firman Tuhan.
Dan terus kami pun membangun doa-doa kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini untuk setiap jemaat atau siapapun juga yang menyaksikan ibadah doa ini secara online. Yes. Dimanapun mereka berada pagi hari ini, Dalam nama Yesus. kami berdoa supaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan dinyatakan kepada setiap pribadi. Roh Kudus yang akan menyatakan kepada setiap pribadi supaya mereka dibangkitkan kembali untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Amin. Diberikan kerinduan kembali untuk mereka datang kepada Tuhan. Amin. Membangun hidup mereka dengan Tuhan melalui doa-doa yang mereka naikkan Tuhan. Ya. Berikan kerinduan dan kehausan dan kelaparan akan doa Tuhan. Karena doa mempunyai kekuatan yang dahsyat. Iya. Karena dengan doa maka terhubung roh kami di bumi dan roh Bapa di surga. Yes, amin. Dan itu terobosan yang luar biasa yang menghancurkan segera tembok-tembok penghalang, Yes. kuasa-kuasa kegelapan, Yes. segera apapun juga yang menghalang Yes. dihancurkan Dihancurkan. dan Dalam boleh nama dibangun Yesus. hubungan dengan Tuhan intim hari demi hari. Amin. Kami berdoa dimanapun saudara, Bapak, Ibu, dan saudara, Yes. mari kita datang kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Sampaikan keluh kesahmu, keinginanmu, kerinduanmu kepada Tuhan. Yes. Karena Tuhan siap untuk mendengar dan menjawab setiap doa-doa kita. Sakit pasti disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Kekurangan Tuhan akan cukupkan. Amin. Keputusasaan akan diberikan pengharapan. Amin. Bahkan yang jalan buntu, pintu tertutup akan dibukakan oleh Haleluya. Tuhan. Dalam nama Yes. Yesus. Karena Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk kita, Amin. anak-anaknya. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pernah berhenti untuk datang kepada Tuhan. Nyatakan hidupmu kepadanya, maka Tuhan akan bertindak dalam kehidupan. Percaya, Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah leader juga di G2M di tempat ini Tuhan. Semakin hari Tuhan bangun kehidupan mereka. Amin. Berikan hati yang terus berkobar-kobar dan menyala-menyala untuk melayani Tuhan. Kami berdoa untuk setiap bagian yang ada dan koordinator-koordinator yang ada juga saat ini. Kami Yes. berdoa di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus. Yesus. Kuasa Tuhan dinyatakan. Haleluya. Dan kami Terima. siap menerima itu Yes. semua. Yes. Amin. Kami Biar kami berdiri dengan kuat, dengan teguh. Kami akan melayani Tuhan sepanjang kehidupan kami. Amin. Kami mau mengiring Tuhan sepanjang kehidupan kami. Iya. Yes. Amin. Jesus, thank you. Kami percaya bahwa Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Amin. Haleluya. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Pandanglah Tuhan. Yes. Pandanglah Bapa di surga. Karena Bapa di surga sangat mengasihi kita semua. Yes. Diberkatilah keluargamu Amin. dengan berlimpah-limpah. Ada sukacita, damai, sejahtera. Amin. Kebutuhanmu akan dicukupi Amin. oleh Tuhan dengan kelimpahan. Diberkatilah pekerjaanmu. Amin. Dimanapun kau bekerja, engkau menjadi orang-orang yang pandai dalam bekerja. Amin. Dan engkau akan memuliakan Tuhan melalui pekerjaanmu. Amin. Diberkatilah pelayananmu. Dimanapun engkau melayani Tuhan, engkau menjadi orang-orang yang rendah hati. Yes. Siap melayani dan mengasihi sesama. Amin. Seperti mengasihi dirimu sendiri. Amin. Bahkan perbuatan tanganmu jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ada pokok-pokok doa yang ingin didoakan atau ada press report ya, artinya wah saya bersyukur ya ada pertolongan Tuhan. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu boleh menulis di kolom komentar ya di YouTube ya, atau bisa WhatsApp di layar ada nomor WhatsApp-nya. Nah, nanti kita di sini tim doa akan bantu mendoakan. Ada kekurangan doa, mungkin ada butuh konseling, nah bisa juga di WA, tulis di komentar juga bisa. Nah, besok juga hari Minggu Ya. kita tetap ada ibadah onsite ya. Ya. Apabila Bapak Ibu mau tahu informasi lebih jauh nih, apa itu gereja G2M, nah silakan WhatsApp juga, mungkin komentar, nanti kita akan menjawab semua Ya. kebutuhan Bapak Ibu juga yang keingintahuan juga. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Ibadah doa pagi kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.